Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ucapkan selamat hari Minggu bagi kita sekalian dan salam sejahtera. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang tetap setia menuntun dan memelihara kehidupan kita. Walaupun kita saat ini masih berada dalam situasi keprihatinan yang mendalam atas penyebaran COVID-19 dan juga lockdown yang diperpanjang pada minggu-minggu ini, yang membatasi seluruh ruang gerak, aktivitas, dan akses kita, baik bekerja, dalam interaksi, maupun beribadah. Tetapi kita yakin bahwa kita akan tetap dituntun oleh kuasa Roh Tuhan menghadapi semua ini, dan juga kita dapat tetap mendengarkan firman Tuhan lewat ibadah ini yang kita lakukan secara online. Kita yakin bahwa kuasa firman Tuhan akan tetap dapat menjangkau dan hadir dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah kita tetap beribadah kepada Tuhan di dalam kesungguhan dan mengalami kehadirannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memasuki ibadah ini dengan memuji Tuhan lewat nyanyian dari Kidung Jemaat 454, bait yang pertama, kedua, dan ketiga, indahnya saat yang teduh.
dan menyerahkan firman-Ku di dalam saat yang teduh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang menghadap hadirat Tuhan di dalam ibadah saat ini, di dalam suatu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dia yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara kasih setianya secara turun-temurun dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas diri saudara-saudara sekalian anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam kuasa Rohul Kudus-Nya. Amin. Kita sambut dengan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih karunia-Mu, kesetiaan dan tuntunan-Mu yang tetap Engkau nyatakan bagi kami. Engkau tetap setia memelihara dan menuntun hidup kami, melewati waktu dan aktivitas yang kami jalani di dalam pekerjaan, dalam interaksi, dan dalam tugas serta tanggung jawab kami. Kami tetap bersyukur juga sekalipun mungkin di antara kami maupun keluarga kami ada yang mengalami pergumulan. Namun kami tahu bahwa Tuhan tetap menopang kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga memohon agar firman-Mu tetap meneguhkan kami dalam iman percaya kepadamu dan meyakini kuasa-Mu yang memulihkan hidup kami. Ya Tuhan, sungguh dalam keterbatasan kami mengungkapkan rasa syukur kami dan terima kasih kami kepadamu atas kasih yang tiada terbatas. Tapi jadikanlah kiranya seluruh kehidupan kami menjadi hidup yang selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita saat ini membaca Mazmur, yakni dari Mazmur 23. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejenak kita akan membaca firman Tuhan untuk minggu ini sebagai pembacaan Alkitab yang tertulis dalam pembacaan pertama dari 2 Samuel pasal 7 ayat 1 hingga ayat 14a dan pembacaan kedua dari Efesus pasal yang kedua ayat 11 hingga ayat yang ke-22.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita dan memuji Tuhan dari nyanyikanlah Kidung Baru nomor 73, bait yang pertama dan kedua, Kasih Tuhanku Lembut. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapa dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini adalah apa yang tertulis dalam Injil Markus, yakni Markus 6 ayat 30 hingga 34, dilanjutkan dengan ayat ke-53 hingga ayat yang ke-56. Marilah kita dengarkan firman Tuhan ini di tengah-tengah kita. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya
oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenali Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjabah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita baca, kita dengarkan, Ibu Bapa dan Saudara. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi tentu kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bicara tentang pekerjaan dalam kondisi sekarang ini, maka kita boleh katakan ada ketidakseimbangan dari yang sebelumnya normal, tapi kini menjadi out of normal. Dari yang sebelumnya begitu sibuk, kini lebih banyak yang sepi. Hal itu dibuktikan juga oleh tidak bukanya atau tidak beroperasinya sejumlah kantor maupun bisnis, baik juga bisnis makanan maupun retail, oleh karena kondisi lockdown saat ini. Dan kita tahu juga Ibu Bapa dan Saudara, gelombang kedua penyebaran COVID-19 ini begitu mengejutkan semua penduduk dunia. Dunia selama ini memang terlalu sibuk Ibu Bapa dan Saudara, tetapi cenderung sibuk untuk dirinya sendiri. Gereja juga sibuk selama ini, tetapi juga ada kalanya sibuk untuk dirinya sendiri. Banyak juga pribadi-pribadi yang sibuk, tetapi juga sibuk untuk dirinya sendiri. Dan di masa lockdown ini, kalau kita bertanya, apakah sejumlah orang atau manusia tidak lagi sibuk bekerja? Sesungguhnya masih juga banyak orang yang sibuk, tetapi dengan variasi yang berbeda. Ada juga kecenderungan lain di masa lockdown ini. Orang juga sibuk mungkin, tetapi sibuk dengan gadgetnya, atau sibuk dengan chatting, atau juga sibuk menonton video. Ya, banyak orang sibuk dengan dirinya dan kesenangannya sendiri. Dan di dalam kesibukan manusia, Ibu Bapa dan Saudara, orang-orang cenderung melupakan Tuhan dari panggung kehidupannya. Ibu Bapa dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengetengahkan pelayanan Yesus yang dicatat oleh penulis di sini begitu sibuk. Tetapi bedanya ialah bahwa Yesus dan murid-muridnya sibuk dengan pelayanan. Mereka tidak sibuk dengan urusan sendiri, melainkan melayani orang banyak. Dikatakan di sini, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ayat 31. Karena pelayanan yang begitu sibuk, maka Yesus dan murid-murid makan pun tidak sempat. Namun Ibu Bapa dan Saudara, Yesus berpandangan bahwa tetaplah diperlukan keseimbangan dalam menata waktu untuk bekerja dan melayani. Itu sebabnya Yesus berkata, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Ayat
31. Tentu ibu bapa dan saudara, beristirahat yang dimaksudkan Yesus di sini bukan sekedar berhenti dari kegiatan, melainkan mengisi waktu dengan melakukan refreshing dan rejuvenate terhadap aktivitas fisik agar ada kesegaran, agar ada keseimbangan. Namun lebih dari itu, beristirahat yang dimaksud oleh Yesus juga dengan membandingkan perkataan lainnya dalam bagian lain digunakan oleh Yesus untuk menghubungkan dirinya dengan Sang Ilahi, berdoa dan mengisi nilai spiritualnya. Kita lihat misalnya dalam Injil Lukas dikatakan, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Dalam Lukas 5 ayat 16. Nah, mengapa kita memerlukan keseimbangan hidup antara aktivitas rutin dan sosial dengan spiritualitas? Memang haruslah demikian, ibu bapa dan saudara, karena kita sebagai manusia memiliki keterbatasan. Tanpa spiritualitas, maka relasi kita sedang bermasalah dengan Tuhan. Tanpa spiritualitas, maka kita akan mengalami kekeringan dan kita ibarat tubuh tanpa roh. Spiritualitas adalah roh atau kekuatan yang menggerakkan hidup kita untuk hidup dan memberi arti serta mengarahkan kemana tujuan hidup kita. Namun kita sering abai dengan kebutuhan hidup spiritual ini. Sekali lagi, kita sering lebih disibukkan oleh urusan-urusan duniawi. Kita sering menganggap sepele hal-hal yang dapat membangun relasi dan spiritualitas kita, termasuk juga abai dalam disiplin doa dan membaca firman Tuhan. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus bertolak bersama murid-muridnya untuk mengasingkan diri dan beristirahat, ternyata orang-orang banyak mengetahuinya dan berusaha untuk menemuinya dengan menempuh jalan darat. Bahkan dikatakan mereka mendahului Yesus dan murid-muridnya di tempat itu. Bisakah kita bayangkan, ibu bapa dan saudara, berapa jauhkah perjalanan yang mereka tempuh dengan berjalan kaki untuk bertemu dengan Yesus? Sebab tentulah pada saat itu belum ada alat transportasi. Nah, hal seperti itu ibu bapa dan saudara hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tekad dan keinginan yang kuat. Ada kebutuhan yang ingin mereka penuhi dan dapatkan hanya di dalam Yesus. Dan itu terutama kebutuhan untuk disembuhkan. Nah, setelah orang banyak bertemu dengan Yesus, dikatakan pada ayat 34, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Pernyataan ini menunjukkan bahwa selama ini tidak ada yang peduli kepada mereka. Zaman di mana mereka hidup memang dipenuhi oleh kesuraman, terlebih dalam konteks sebagai bangsa jajahan Romawi. Kepentingannya tentu hanya sebagai kepentingan politis yang tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat. Dorongan yang kuat untuk mencari Yesus oleh pergumulan hidup dari mereka kini bertemu dengan hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan. Demikianlah relasi kita dengan Tuhan terbangun, ibu bapa dan saudara. Tuhan yang kita imani memang adalah Tuhan yang penuh kasih. Persoalan hidup dan pergumulan di dalamnya memang sesuatu yang tidak dapat kita hindarkan. Terlebih dalam dunia yang semakin kompleks dengan penderitaan saat ini. Namun orang percaya yang datang dan mencari Tuhan
akan selalu menemukan jawaban atas pergumulannya, sebagaimana diimani oleh pemazmur. Dalam Mazmur 118 ayat 5 dikatakan, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dan memberi kelegaan. Kelegaan seperti itulah juga yang ditawarkan oleh Yesus kepada kita lewat perkataannya, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Tetapi Yesus juga dalam hal ini mengajari mereka yang datang kepadanya. Dikatakan pada ayat 34, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Apa pentingnya ini ibu bapa dan saudara? Pengajaran ini tentu sangat penting agar mereka tetap dapat memahami makna kehidupan, agar mereka tetap termotivasi untuk membangun relasinya dengan Tuhan dan dengan sesama, sekalipun di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan. Memahami makna kehidupan, memahami kemana tujuan hidup ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belas kasihan adalah isi hati Yesus yang menggerakkannya untuk menolong orang banyak. Dalam teks ini dipakai kata splachnizomai dalam bahasa Greek yang diartikan sebagai move with compassion, yakni batin yang paling dalam, yang mampu merasakan, mampu memahami dan peduli, berisi tender and mercy. Belas kasih ini sebenarnya adalah ungkapan kerahiman Allah yang juga diberikan kepada setiap orang. Artinya setiap orang oleh Tuhan diberi kerahiman atau belas kasih. Pengampunan Allah diungkapkan juga sebagai dorongan belas kasih. Kita lihat misalnya orang berdosa yang digambarkan sebagai orang yang berhutang diampuni juga oleh Tuhan. Di dalam Matius 18 ayat 27 dikatakan, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Di sini digunakan kata yang sama, tergerak oleh belas kasihan. Tetapi gerak hati Allah yang berbelas kasih ini, ibu bapa dan saudara, tidak berhenti sampai di situ saja. Sebab selanjutnya dikatakan, bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Matius 18 ayat 33. Belas kasih itu, yakni belas kasih Allah, ditempatkan di tempat yang sangat spesial dalam diri manusia, yakni di dalam hati. Itu sebabnya hati sangat berperan dan mempengaruhi seluruh gerak dan suasana hidup. Kita mengeluh dan prihatin atas keluarga atau teman yang sakit. Kita juga kadang menangis atas kepergian orang yang kita kasihi. Kita juga turut bergumul atas orang yang kehilangan pekerjaan. Dan semuanya itu ibu bapa dan saudara digerakkan oleh hati yang merasakan solidaritas atau solider dan empati. Ibu bapa dan saudara yang terkasih, kondisi dunia yang syarat dengan pergumulan dan penderitaan saat ini seyogianya akan semakin menggerakkan kita untuk hidup dalam solidaritas, hidup dalam empati dan peduli atas kemanusiaan. Namun dalam kenyataannya sering terlihat berbeda. Kita harus terus mengasah dan mempertajam kepedulian dan kepekaan kita dengan apa yang terjadi saat ini,
Sebab salah satu faktor yang semakin memicu meningkatnya penyebaran COVID saat ini tidak lepas dari ketidakpedulian dan egoisme manusia. Kita mendengarkan informasi atau berita atau bahkan juga membaca dari berbagai media adanya kekurangan oksigen saat ini di banyak rumah sakit di negeri kita Indonesia, dan sebagiannya harus mengimpor dari luar. Padahal ibu bapa dan saudara, sesungguhnya oksigen diproduksi oleh hutan yang luas di Indonesia sebagai paru-paru bumi, yang justru hutan ini dirusak dan dieksploitasi oleh manusia. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian selanjutnya dalam perikop ini diungkapkan bagaimana Yesus menyatakan kuasa-Nya menjangkau banyak orang dengan berjalan menelusuri desa-desa, kampung-kampung, dan kota-kota dan pasar. Dan orang banyak datang membawa keluarga dan kerabat mereka yang sakit untuk disembuhkan. Keyakinan akan kuasa Yesus terlihat dalam sikap dan tindakan mereka untuk disembuhkan, yakni mereka memohon agar diperkenankan menjamah jubah Yesus. Dan dikatakan dalam ayat 56, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Ibu bapa dan saudara, kuasa Yesus itulah sesungguhnya yang menyembuhkan. Tetapi iman percaya mereka menghadirkan kesembuhan itu atau menjadi alat yang mendatangkan kesembuhan itu lewat iman percaya mereka. Lewat jumbai jubah Yesus, kuasa dan pertolongannya dialirkan, dan itu juga diterima melalui iman percaya. Nah, pertanyaan kita saat ini ibu bapa dan saudara, apakah masih ada jumbai jubah Yesus yang kita temukan atau kita dapatkan pada saat ini? Saya katakan ada. Dan Tuhan mewujudkan itu dalam banyak hal, materi dan unsur yang Ia sediakan bagi kita. Jumbai jubah Yesus ada dalam firman yang kita dengarkan, ibu bapa dan saudara dengarkan. Jumbai jubah Yesus juga ada dalam obat dan makanan yang kita konsumsi. Jumbai jubah Yesus juga disediakan lewat vaksin yang kita terima. Tetapi ibu bapa dan saudara, semua itu harus diterima dalam iman percaya akan kuasa Yesus. Apa yang bertentangan dengan itu ialah bila mana kita meminta dan memohon kuasa dan pertolongan Tuhan, namun kita tetap hidup dalam sikap dan perilaku yang melukai hati Tuhan. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mendapatkan informasi bahwa jutaan umat manusia diliputi penderitaan, ketakutan, kecemasan, mereka hopeless, mereka helpless. Jutaan manusia juga berdoa dan memohon uluran belas kasih Tuhan. Orang percaya harus turut tergerak dalam bela rasa bagi orang lain sambil terus merenungkan apakah maksud dibalik diizinkannya semua penderitaan dunia ini terjadi. Ada banyak peristiwa dalam hidup yang tidak mudah kita fahami ibu bapa dan saudara. Orang-orang terhebat dan terpintar di dunia ini tentulah sudah melakukan sedaya upaya mereka, sebagaimana negara-negara yang dikenal kuat juga selama ini mengupayakan semaksimal mungkin, tetapi kemampuan mereka ternyata terbatas untuk memahami persoalan kehidupan itu. Oleh karenanya kita harus kembali kepada Tuhan Sang Pemberi Hidup
yang mengetahui seluruh rahasia semesta yang diciptakannya. Firman Tuhan lewat Nabi Yeremia berkata dalam Yeremia 33 ayat 3, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Dan perkataan ini, ibu bapa dan saudara, kini diserukan kepada kita masing-masing agar kita terus mencari, agar kita terus berseru dan memohon serta mengandalkan Tuhan untuk menolong dan memulihkan kita. Dan sementara itu kita juga harus mengalirkan belas kasih Tuhan, karena Tuhan yang tergerak oleh belas kasih, maka kita pun harus juga digerakkan oleh belas kasih-Nya untuk menolong sesama. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami kembali menyerahkan sepenuhnya pada otoritas Tuhan, agar Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami dan memberikan kami pengertian untuk memahami kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang penuh belas kasih. Biarlah kiranya juga Engkau menggerakkan kami dalam belas kasih, agar kami juga peduli dengan keadaan di sekitar kami, dengan orang-orang yang menderita, orang-orang yang sakit, orang-orang yang mengalami duka cita. Biarlah kiranya juga firman-Mu menggerakkan kami untuk terus mencari kehendak Tuhan, agar kami menyadari sungguh untuk apa kami menjalani kehidupan ini. Jadikanlah hidup kami ya Tuhan berarti bagi sesama. Tetapi ketika kami juga mengalami pergumulan dan penderitaan, hal-hal yang sulit dalam hidup kami, teguhkan iman percaya kami untuk terus mencari dan mengandalkan Engkau. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga besar kami, dimanapun berada, yang ada di Australia, di Sydney, maupun yang ada di Indonesia, dalam kondisi keprihatinan dunia saat ini. Tolonglah kami ya Tuhan, tolonglah mereka, jauhkan dari sakit penyakit, sembuhkan mereka yang mengalami sakit penyakit, dan berikan pemulihan bagi mereka yang diobati dan dirawat. Engkau kiranya juga memberikan kekuatan kepada setiap orang yang ada di garda terdepan, para dokter, juru rawat, orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan. Engkau memberkati juga obat-obat, Engkau memberkati setiap perhatian dan kepedulian dari setiap orang yang menolong. Engkau memberkati juga proses jalannya vaksinasi, tetapi terlebih lagi ya Tuhan, Engkau memberikan kesadaran penuh bagi setiap orang untuk menjaga diri, menjaga kesehatan, dan menjaga pola dan sikap hidup, agar kami semua terhindar dari sakit penyakit. Kami berdoa untuk anggota jemaat Tuhan, bahkan jemaat-Mu di tempat ini. Tolonglah juga kami ya Tuhan, dalam berbagai keadaan, dalam berbagai pergumulan, bahkan mereka yang bergumul dengan pekerjaan juga. Engkaulah Tuhan yang memberikan solusi, jaminan kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengizinkan kami berdoa, dan kami yakin sungguh bahwa Engkau akan mendengarkan doa-doa kami, yang walaupun terbatas kami mohonkan, tetapi Tuhan tahu seluruh isi hati kami, seluruh kebutuhan kami. Ya Tuhan, berkatilah mereka yang dalam tugas panggilan pelayanan, hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja-Mu, yang memberikan pertolongan juga kepada orang-orang yang mengalami pergumulan dan meneguhkan mereka. Ya Bapa dalam surga, berkati anak-anak kami yang juga dalam masa sekolah, yang pada saat ini menjalaninya belajar secara online, agar Tuhan tetap memberi kepintaran dan hikmat, dan juga kemampuan membagi dan menata waktu mereka.
Berkati setiap orang tua yang membimbing. Berkati para guru juga ya Tuhan. Berkati para elderly, mereka yang secara fisik ringkih, tetapi biarlah Engkau beri kekuatan, pengharapan, kesehatan dan sukacita selalu. Ada banyak hal yang ingin kami doakan ya Tuhan, tetapi kami terbatas mengungkapkannya. Dengarkanlah juga kami ya Tuhan, pada saat kami juga masih berdoa kepadamu, sebagaimana Engkau mengajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 432, bait pertama dan kedua, Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia. Itu berita bagi seluruh dunia. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan? Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Lah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.